Hai, kembali lagi bersama aku, Dennis Darmawan. Dan itu untuk drive di bagian forehand. Untuk bagian backhand seperti apa? Sebenarnya untuk forehand dan backhand itu sama. Cuma memang dibedain kalau forehand tadi kan ada tambahan pinggangnya yang maju dan muter sedikit. Kalau di backhand itu enggak. Karena kalau forehand itu tidak ada penopangnya. Kalau backhand kita udah punya penopang yaitu badan kita. Jadi benar-benar pakai tenaga dari lengan kita ditambah dengan pinggang dan badan kita yang ikut untuk menjadi penopang daripada pukulan drive forehand. Dan ketika backhand, startingnya itu harus di dekat badan. Siku ini kalau backhand nggak boleh terlalu tinggi dan nggak boleh terlalu rapat terhadap badan. Harus ada jarak. Sama kayak forehand tadi ada jaraknya seperti ini dan backhand juga ada jarak seperti ini. Posisi bat dan tangan kita itu nggak boleh jauh banget. Mungkin bisa jarak 1 jengkal untuk startingnya. Dan posisi bat atau lengan kita itu harus dibuka seperti ini supaya kita bisa melakukan kontrol dengan stabil terhadap bola. Jangan sampai teman-teman tuh membuka batnya atau menutup lengannya seperti ini atau sampai ditekuk seperti ini. Ini nggak perlu. Cukup seperti ini aja dan lakukan push ke depan. Untuk pushnya ke depan ini yang bergerak hanya dari siku sampai dengan pergelangan ujung tangan kita begini. Dan sama ya, untuk drive ini nggak ada yang boleh pergelangannya itu goyang. Jadi ayunannya hanya sebatas lengan kita aja yang dipukul maju ke depan, melakukan push. Selanjutnya setelah kita benerin ayunannya, kita lanjut ke timing terhadap bola. Jadi sama kayak tadi, bedanya bola itu ada di depan tapi bagian agak serong sedikit. Dan kalau di backhand itu bener-bener bola itu ada di depan badan kita, baru kita bisa ayun ke depan. Posisi badan kita cuma cukup untuk mencondongkan aja ke depan, nggak perlu diputar dulu karena ini masih drive. Kecuali kita mau melakukan spin, baru kita pakai putar badannya sedikit. Tapi ketika melakukan drive, itu cukup badan aja yang condong ke depan untuk menjadi penopang daripada kita untuk memukul. Baru kita ketika mantul dan naik bolanya baru dipukul ke depan seperti ini. Nah, dan ini juga sama, harus dirasain betul-betul ketika kita ayun. Perhatiin timingnya, bola datang, naik, dan ke arah kita baru pukul ke depan. Itu benar-benar harus halus. Bagaimana cara kita push, bagaimana cara kita melakukan gesekan terhadap bola. Jangan sampai teman-teman over powernya pada saat melakukan drive ini. Karena nanti akan berefek pada tahap teknik selanjutnya. Supaya teman-teman bisa lebih cepat kontrolnya dan juga ketika sudah menguasai pukulan drive ini dengan sempurna secara tenaganya, sentuhan terhadap bolanya, timingnya, teman-teman dijamin ketika melakukan teknik selanjutnya itu pasti jadi akan jauh lebih cepat dibanding di sini belum bisa nguasain feeling dan juga tenaganya, karena akhirnya nanti bolanya akan kemana-mana. Sedangkan kita fokus terhadap penguasaan dulu nih di drive-nya. Misalkan backhand itu bisa silang ke backhand juga, forehand bisa silang ke forehand juga, dan selanjutnya backhand kita bukan cuma silang tapi bisa lurus juga ke forehand. Sama seperti forehand tadi, bukan cuma bisa ke forehand tapi juga bisa ke backhand juga. Nah, jadi itu dia teknik drive kali ini. Semoga itu semua bermanfaat. Selanjutnya kita akan bahas lagi teknik yang lebih seru. Untuk dari dasarnya mungkin bisa spin dulu atau block dulu. Dan teman-teman juga bisa bantu ditulis di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.